Yang terhormat Bapak Jenderal Agus Subianto, alhamdulillah baginda Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu pernah memperingatkan, menyampaikan dan memberitakan, atau bahasa lain nubuwah, bahwa nanti di akhir zaman akan bermunculan orang-orang yang bermimpi. Tentu mimpi baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang disebut dengan mubasyirat atau ruya as-shadiqah atau kabar kenabian. Mimpi ini adalah bagian dari kabar kenabian. Bahkan insya Allah ini bagian dari petunjuk, bagian dari kabar gembira dan peringatan. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memunculkan mubasyirat di akhir zaman? Dalam hadis yang lain, baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, karena masa kenabian sudah begitu lama, sudah begitu panjang, 14 abad, sehingga Islam menjadi terpecah belah, multi tafsir, padahal dulu Islam hanya satu. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan informasi ini, bahwa di saat ilmu dan ulama sudah diangkat, maka insya Allah Allah tetap sayang kepada manusia, yaitu dengan memberikan informasi berita langit, yaitu disebut dengan mubasyirat atau ruya as-shadiqah atau mimpi yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Jenderal Agus Subianto, Panglima Tentara Republik Indonesia, mimpi memang ada 3, Pak, yaitu mimpi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mimpi benar, yang kedua mimpi bunga tidur, dan yang ketiga mimpi dari setan. Insya Allah yang kami kaji, yang mimpi-mimpi ini diterima oleh banyak umat Islam di berbagai belahan dunia, bahkan tidak hanya umat Islam, non-muslim pun juga ada yang bermimpi tentang akhir zaman. Nah, insya Allah seluruh mimpi-mimpi ini adalah mimpi-mimpi yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena faktor-faktor atau unsur-unsur atau poin-poin mimpi ini sudah memenuhi kaidah bahwa ini mimpi dari Allah. Pertama, pada umumnya mimpi-mimpi yang benar dari Allah itu sangat jelas mimpinya, terang benderang. Bahkan banyak yang menyampaikan ke kami seperti nyata mimpinya. Jadi 1:1 seperti nyata. Bahkan sang pemimpi mengatakan baru sadar itu mimpi ketika bangun. Maka wajar para nabi ketika menyampaikan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk mimpi wahyunya, itu selalu ingat. Nah, itu satu. Yang kedua, mimpinya itu isinya adalah menyangkut hal-hal kemanusiaan, menyangkut hal-hal keagamaan, menyangkut hal-hal peringatan dari Allah, dan yang semua ada isinya, ada bobotnya, ada maksudnya, dan lebih kepada kepentingan umat. Kemudian yang berikutnya adalah pada umumnya bisa ditakwilkan oleh ahli takwil. Jadi mimpi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pada umumnya memiliki simbol-simbol, memiliki isyarat yang ternyata ada dalam rumusan kaidah Islam dalam hal petunjuk Allah
Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk mimpi ini. Bapak Jenderal Agus Subianto yang kami hormati, kami dari Majelis Gajah. Majelis Gajah ini memang memiliki spesial untuk menyampaikan mubasyirat ini, menyampaikan mimpi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kepada seluruh umat dimanapun berada. Nah, di dalam perjuangan kami, alhamdulillah kami sudah menginformasikan banyak hal, baik kepada Presiden Republik Indonesia. Kami sudah 2 kali menyurati beliau, kepada Panglima TNI sebelumnya, sebelum Bapak menjabat dilantik menjadi Panglima TNI. Kami juga sudah pernah menyurati. Dan karena ini Bapak sekarang yang menjabat, insya Allah kami akan mengirim surat yang ketiga kepada institusi TNI, baik kepada Bapak maupun kepada para panglima di Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara. Mengapa saya ingin ngobrol dengan Bapak, walaupun ini ngobrol satu arah? Karena dari berita langit yang diterima oleh banyak umat Islam di berbagai belahan dunia, wabil khusus yang diterima oleh Muhammad Qasim bin Abdul Karim dari Pakistan, itu sudah menyangkut sesuatu hal yang sangat amat besar, yaitu akan segera berlakunya Perang Dunia Ketiga, di mana baginda Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan ini 14 abad yang lalu, yang lebih kenal dengan Malhamah Kubra, atau teman-teman Kristiani lebih dikenal dengan Armageddon. Nah, insya Allah tidak lama lagi terjadi, Bapak ya. Dan tanda-tanda itu Bapak lebih tahu, Bapak lebih memahami, karena Bapak punya intelijen yang kuat, yaitu BAIS ya, dimana tentu lembaga yang Bapak pimpin ini memiliki jaringan informasi lebih akurat. Namun yang kami sampaikan ini adalah informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki langit dan bumi ini. Jadi insya Allah jauh lebih akurat, jauh lebih tepat, jauh lebih benar. Karena ini para ulama, siapapun lah tokoh agama, insya Allah sepakat bahwa mimpi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dikendalikan oleh Allah. Kita tidak bisa meminta, kita tidak bisa mengatur, tetapi mimpi itu hadir tiba-tiba ya. Tapi tentu ini mimpi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian informasi tentang akan berlakunya segera Malhamah Kubra ini, perlu Bapak ketahui, akan memakan korban yang begitu besar. Muhammad Qasim bin Abdul Karim menyampaikan bahwa kematian, total kematian dalam Perang Dunia Ketiga ini kurang lebih ada 800 juta orang akan meninggal. Berarti ini mendekati 1 miliar. Beribu-ribu kali lipat dari Perang Dunia Kedua. Dan ini sudah menjadi satu peristiwa kemanusiaan yang besar yang harus dipikirkan. Dan perlu Bapak ketahui, ini yang lebih penting lagi Bapak sekalian ya, bahwa Indonesia akan terlibat Perang Dunia Ketiga ini. Perlu Bapak ketahui, sebagai Panglima Tentara Republik Indonesia, sepertinya di masa Bapak inilah terjadinya Perang Malhamah Kubra ini. Karena kalau saya melihat, membaca, Bapak pensiunnya masih lama ya. Saya sangat senang ketika Bapak Jokowi menunjuk Bapak ya. Karena masa Bapak memimpin cukup panjang.
Sehingga kami Majelis Gajah ingin membangun hubungan komunikasi dengan Bapak ya, sebagai Panglima TNI. Karena bagaimanapun juga personality hubungan menyampaikan ini memang kalau bisa di satu fase kepemimpinan belum ada pergantian, tidak ada pergantian sehingga tersampaikan secara utuh. Yang terhormat, yang kami hormati, yang kami cintai, Bapak Jenderal Agus Subianto, di dalam gambaran perang yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mimpi Muhammad Qasim, khususnya mimpi Muhammad Qasim dan juga banyak mimpi yang dialami oleh teman-teman lain. Kenapa Indonesia terlibat dalam perang dunia ketiga ini? Karena memang itu bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu, bahwa ternyata di akhir zaman itu akan muncul seorang pimpinan yang Allah kehendaki, yang Allah tunjuk, bukan ditunjuk oleh manusia, bukan dikehendaki oleh manusia, bukan dipilih oleh manusia, tapi dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut dengan istilah keagamaannya adalah Imam Mahdi atau pemimpin umat Islam dunia. Memang perkara ini perkara yang sebetulnya saya kurang layak menyampaikannya karena saya bukan ulama, bukan tokoh agama. Namun sepertinya waktu yang semakin dekat. Karena jangan lupa Bapak Agus Subianto, dari informasi berita langit ini kami coba analisa ya, dari menyatukan mimpi, beberapa mimpi, kemudian juga menganalisa, ternyata sepertinya kita akan terlibat ikut dalam perang dunia ketiga ini di sekitar kurang lebih 2028-2029, akhir 2028 atau awal 2029, kurang lebih demikian. Berarti ini waktunya sudah sangat dekat, kurang lebih 4 tahun ke depan. Suatu hal yang sangat amat sebetulnya bagi persiapan sebuah militer ini suatu yang sangat dekat ya. Karena tentu membangun kekuatan militer, pertahanan, keamanan negara kan itu satu rangkaian yang tidak bisa dalam waktu cepat. Nah, karena waktu yang sudah begitu dekat, maka tentu Bapak sebagai Panglima TNI Republik Indonesia harus mempersiapkan berbagai hal kemungkinan yang akan terjadi. Perlu Bapak ketahui, karena berita langit ini sudah diinformasikan oleh Muhammad Qasim dalam mimpinya, bahwa Indonesia akan bergabung dengan negaranya di dalam rangka menghadapi perang dunia ketiga ini, maka saya ingin memperjelas. Jadi bukan saya yang pertama kali menyampaikan ini, tapi adalah sosok Muhammad Qasim ini yang menyampaikan informasinya, bahwa Indonesia akan terlibat dalam perang dunia ketiga ini, bahkan menjadi motor ya, bersama-sama dengan negara Pakistan. Mungkin terdengarnya aneh, mungkin terdengarnya ganjil, mungkin terdengarnya agak sesuatu yang sepertinya mustahil. Pakistan itu satu negara yang relatif jarang sekali ada hubungan khusus dengan kita. Pakistan itu adalah negara miskin, ya, yang politiknya
perpolitikannya sangat amat berganti-ganti kepemimpinan sudah biasa, saling bunuh-membunuh juga biasa di sana. Berapa kali Perdana Menterinya terbunuh di sana. Hampir tidak pernah pemerintahannya utuh sampai dengan masa selesai kepemerintahannya. Selalu jatuh di tengah jalan. Jadi agak aneh kalau Indonesia bergabung dengan Pakistan dalam rangka menghadapi Perang Dunia Ketiga ini. Yang kedua, yang mungkin bagi Bapak adalah aneh, kita justru akan berhadapan dengan negara-negara besar. Takdirnya begitu, Bapak ya. Memang takdirnya begitu. Bahwa Indonesia akan berperang dengan Amerika Serikat. Bahwa Indonesia akan berperang dengan negara-negara Barat. Bahwa Indonesia juga akan berperang dengan negara Israel. Kenapa? Karena bukan mereka yang akan menyerang negara kita, tetapi kita akan membebaskan Jazirah Arab yang pada saat Malhamah Kubro itu negara Jazirah Arab ditaklukkan oleh negara asing ini, negara Barat termasuk Rusia. Nah, jadi keterlibatan kita dalam Perang Dunia Ketiga atau Malhamah Kubro ini adalah saat Indonesia menyatakan bergabung dengan Pakistan ya, untuk membebaskan Jazirah Arab bersama-sama dengan Malaysia dan insya Allah juga dengan Brunei dan insya Allah juga dengan Bangladesh. Ini mungkin informasi intelijen yang agak aneh. Mungkin barangkali ya saya tidak paham. BAIS pun, intelijen TNI di bawah Bapak, belum mendeteksi ini. Mungkin saja. Tapi jangan lupa bahwa memang baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan 14 abad yang lalu akan ada satu peristiwa-peristiwa yang di luar dugaan kita semua. Semuanya peristiwa-peristiwa di akhir zaman, pada fase huru hara akhir zaman, banyak yang out of the box, di luar dugaan semua. Walaupun sudah ada peramal-peramal yang memprediksi, tapi sifatnya global. Tapi seperti apa peristiwanya, bagaimana dan sebagainya, itu hampir semua di luar prediksi, out of the box. Sama halnya dengan kemunculan para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hampir semua utusan Allah juga out of the box, tidak diperkirakan sosoknya oleh para ahlul kitab. Bahkan karena berbeda paradigma, ya, beda harapan, beda keinginan, beda gambaran, maka hampir seluruh utusan Allah ditolak oleh para tokoh pada saat itu, termasuk tokoh agama. Nah, ini adalah sesuatu hal yang harus kita pikirkan. Maka apapun yang kami sampaikan ini, insya Allah pasti benar. Kenapa? Karena informasinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun intelijen kita belum memprediksi kemungkinan seperti skenario tadi. Kami dari Majelis Gajah sudah sangat yakin. Kenapa demikian? Karena banyak sekali mimpi teman-teman itu banyak yang sudah terbukti. Termasuk yang dialami oleh Muhammad Qasim ini. Sudah banyak yang terbukti. Alhamdulillah, setidak-tidaknya saya pernah bergaul dengan
para purnawirawan TNI, saya sedikit memahami dinamika dan sebagainya. Alhamdulillah saya pernah bergabung dengan Bravo 5 di bawah naungan Bapak Luhut Panjaitan ketika para purnawirawan TNI ini, para jenderal purnawirawan ini membantu Pak Jokowi untuk memenangkan Pilpres di tahun 2014. Dan alhamdulillah saya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Pilpres tahun 2019 juga bergabung lagi dengan para purnawirawan jenderal. Ada 19 jenderal yang bergabung yang juga masih di bawah naungan atau binaan Pak Luhut Panjaitan. Di mana pada saat tahun 2019 nama organisasi pergerakan para jenderal TNI itu adalah Cakra 19. Dan saya dijadikan tim ahli di dalam rangka memenangkan Pilpres 2019. Cakra 19 itu di bawah pimpinan Jenderal Andogo. Dan kalau tidak salah, sekjennya adalah Jenderal Eko. Dan ini adalah memang sangat dekat dengan Pak Luhut Panjaitan. Dan alhamdulillah dalam beberapa bulan kemarin pun saya silaturahmi dengan Pak Andogo. Beliau juga respon positif ketika saya menyampaikan tentang informasi ini. Walaupun sebetulnya harus diatur pertemuan berikutnya, namun beliau mungkin masih sibuk ya. Saya juga belum menghubungi beliau lagi. Sesungguhnya melalui beliau tadinya kami ingin bertemu dengan institusi resmi TNI. Ya. Walaupun tentu pada saatnya para purnawirawan ini saya akan ajak untuk ingin berembuk gitu ya, tentang berbagai peristiwa yang akan terjadi ke depan menyangkut Malhamah Kubro ini. Tentu ini sebuah informasi yang barangkali sangat amat mengejutkan ya, barangkali ya, karena rasanya mustahil bahwa kita negara yang persenjataannya masih tergantung banyak ya, tergantung dari negara barat, wabil khususnya dari Amerika dan Rusia. Tiba-tiba takdir kita harus berperang dengan mereka. Mereka itu kita paham bahwa menguasai persenjataan, ya? Mereka menguasai teknologi. Apakah mungkin Indonesia ini akan berani berhadapan dengan mereka? Tapi takdir Allah demikian. Insya Allah dari gambaran mimpi Muhammad Qasim dan juga dari hadis yang ada, insya Allah kita akan dibantu oleh kekuatan di dalam mimpinya 3.000 jet tempur. Walaupun ini bisa jadi simbolik. Ternyata ada hadis yang menyatakan kemenangan tentara yang berkoalisi dengan Pakistan, Indonesia, dan Malaysia memenangkan pertempuran ini karena dibantu oleh 3.000 malaikat. Itu dalam teks hadisnya. Jadi bisa jadi apa yang dimimpikan oleh Muhammad Qasim itu simbolik, 3.000 jet tempur itu adalah malaikat. Kalau kita ingat dari perang terdahulu di zaman baginda Nabi Muhammad SAW, misalkan di perang Badar, maka malaikat pun membantu. Ya. Nah, demikian juga dengan perang-perang sebelumnya. Jadi ini bukan sesuatu yang aneh, karena sejarahnya pernah terjadi. Jadi yang terhormat Bapak Agus Subianto, kalaupun secara hitung-hitungan kalkulasi militer sepertinya tidak mungkin, seperti halunisasi
kita akan berani berhadapan dengan Amerika, Rusia, dan sekutu-kutunya. Bahkan di dalam hadis, baginda Nabi Muhammad SAW, mereka itu totalnya 80 negara. Ini kok kita berani menyampaikan ini? Sebetulnya ini bukan rahasia lagi, Bapak ya. Pertama, ada dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan sesuatu yang rahasia menyampaikan ini. Dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW disampaikan bahwa yang tergabung dalam koalisi Imam Mahdi itu akan berhadapan dengan 80 bendera, di mana masing-masing bendera mengirim pasukannya 12.000 pasukan, sehingga hampir mendekati 1 juta pasukan. Nah, jadi bagi kita, bagi orang yang mendalami tentang akhir zaman, ini bukan rahasia. Ini sudah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Namun, siapa negara itu? Kemudian ada di barisan mana kita? Itu yang belum disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Walaupun ada isyarat-isyarat tertentu sudah disampaikan. Ini arahnya dari timur munculnya. Nah, diperjelas dengan mimpi Muhammad Qasim. Alhamdulillah akhirnya kita jadi paham siapa yang akan berhadapan dengan 80 negara itu. Dan ternyata di dalam mimpi Muhammad Qasim, Indonesia salah satunya dari sekian negara. Masya Allah. Ini sesuatu yang tidak mungkin, tetapi pasti akan terjadi. Ditolak seperti apapun, karena ini sudah jadi bagian dari takdir, maka akan sulit kita menghindar daripada takdir ini. Bapak Jenderal Agus Subianto yang kami hormati, kami bangga sekali. Saya sangat senang sekali ketika tahu bahwa Bapaklah yang diangkat menjadi Panglima TNI saat ini. Karena kami sudah mendengar informasi sebelumnya. Kami sudah menonton video sebelumnya. Waktu Bapak menjadi Kasat, Bapak memberikan reward kepada prajuritnya yang biasa sholat di masjid. Masya Allah, luar biasa. Ini dia isyarat-isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengapa Indonesia memiliki keberanian nanti. Ya, karena Bapak insya Allah seorang panglima tentara yang memiliki wibawa baik, sekaligus orang yang taat beragama. Saya belum pernah mendengar ada Panglima TNI memberikan reward kepada prajuritnya yang terbiasa sholat di masjid. Dan saya juga mengikuti, saya di channel Bapak, saya juga bersahabat, saya menjadi follower Bapak. Saya sangat bangga ketika Bapak sholat subuh, ikut ke masjid, dan sebagainya. Itu suatu hal yang luar biasa. Hampir belum pernah mendengar ada Panglima TNI seperti itu. Jadi bagi saya ini semakin menguatkan bahwa mubasyirat yang diinformasikan kepada banyak umat Islam semakin terlihat mappingnya, pemetaannya. Karena bagaimanapun juga ini bukan perkara bim salah bim, tetapi ada satu rangkaian yang bisa nanti semakin tergambar. Oh pantas, mengapa akhirnya Pak Jokowi memutuskan pindah ibu kota? Sangat amat ajib. Bagi saya itu ajib sekali. Karena memang kalau kita masih ibu kotanya di Jakarta ketika terjadi malhamah kubro, Jakarta adalah kota yang sangat lemah untuk dilumpuhkan. Ya. Tetapi ketika dipindahkan ke ibu kotanya di Kalimantan, saya pernah menyampaikan ini chat kepada beberapa purnawirawan Jenderal TNI
yang tergabung di Cakra 19, Pak, saya sangat setuju. Insya Allah mudah-mudahan chatnya masih ada ya. Saya sangat setuju dengan keputusan Pak Jokowi untuk memindahkan ibu kota. Karena dari sisi strategi, ini sangat bagus. Ya, ketika akan terjadi Perang Dunia Ketiga. Karena lokasinya ada di tengah-tengah. Jadi agak dikelilingi oleh berbagai pulau. Sehingga jika ada tentara musuh yang ingin melumpuhkan ibu kota, sulit mereka. Kenapa? Karena lokasinya di tengah-tengah. Nah, inilah yang saya pernah chat. Dan alhamdulillah para jenderal purnawirawan juga menyambut jempol, ngasih jempol saya gitu. Artinya saya menyampaikan bahwa dari sisi, walaupun saya bukan orang militer, tapi saya punya naluri bahwa Masya Allah sangat bagus sekali keputusan ketika ibu kota Republik Indonesia itu ada di tengah-tengah lokasinya. Karena walaupun saya orang awam, saya paham ketika terjadi perang militer yang harus dipertahankan adalah ibu kota. Karena sekali ibu kota lumpuh, maka daerah pun menjadi takluk lumpuh semua. Nah, tanda-tanda ini sudah terlihat. Nah, sekarang yang terbaru, Bapak yang ditunjuk menjadi Panglima TNI. Dan itu bagian dari isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita, Republik Indonesia, memiliki Panglima TNI yang soleh, memiliki Panglima TNI yang taat beragama. Dan memang keterkaitan dengan Malhamah Kubro ini, karena ini bagian dari skenario dan takdir Allah, maka yang terlibat semua adalah orang-orang yang taat beragama. Baik mereka yang saat ini menganut agama Nasrani, taat dengan Nasraninya. Baik sekarang ini orang-orang yang juga memiliki latar belakang Hindu dan Buddha, tapi taat kepada Hindu dan Buddhanya. Insya Allah ini jadi kekuatan besar Republik Indonesia yang beragam ini. Yang berikutnya, terlihat ada skenario Allah yang akhirnya semakin masuk akal. Bapak Jokowi memutuskan membangun bendungan yang jumlahnya fantastis. Ya. Dan di mana kita ketahui ketika terjadi perang Malhamah Kubro, air adalah menjadi sumber utama. Ya. Apalagi tentu akan terjadi fase perubahan iklim yang dahsyat ketika terjadi Perang Dunia Ketiga ini. Maka menjadi sumber air. Saya melihat dengan langkah Pak Jokowi membangun bendungan yang begitu besar, menghabiskan dana besar. Masya Allah, kami sebagai pemerhati merasa senang. Masya Allah, ini benar ini, langkah-langkah Pak Jokowi ini. Yang berikutnya, ketika kami mendengar bahwa negara menyuntik begitu besar industri pertahanan militer Indonesia dalam rangka kemandirian, Masya Allah, sayalah mungkin gajalah yang pertama kali merasa merinding. Indonesia, pemerintah di bawah Presiden Pak Jokowi menyuntik begitu besar pertahanan militer ya, dalam kemandirian militer. Maka kami terus mengamati, wabil khususnya saya sangat mengamati terus. Saya bahkan mengikuti seluruh website atau jaringan sosial, amal sosial dari TNI ya, Republik Indonesia, karena saya harus melihat gitu ya. Artinya ini sebagai satu isyarat benar apa yang disampaikan oleh Muhammad Qasim bahwa Indonesia akan terlibat dalam Perang Dunia Ketiga juga harus bisa dirangkai dalam satu logika. Coba kita perhatikan, kebenaran ini dilihat dari rangkaian itu semua. Demikian juga dengan Pakistan. Walaupun negara miskin, tapi militernya memiliki kekuatan yang mematikan. Sehingga tidak mudah negara lain ingin menguasai negara Pakistan. Ya. Karena mereka punya nuklir. Mereka berhasil menciptakan senjata hipersonik, saya lihat, yang terbaru ya, untuk menyaingi India. Nah, jadi ada rangkaian-rangkaian yang menjadi masuk akal ketika informasi dari Muhammad Qasim yang tadinya seperti tidak masuk akal,
Bagaimana mungkin Pakistan bisa berhadapan dengan Amerika, dengan Rusia? Bagaimana mungkin kita juga gabung dengan negara miskin? Bagaimana mungkin juga dengan Malaysia dan sebagainya? Tetapi Allah tunjukkan dengan rangkaian-rangkaian tadi. Ketika keputusan Pak Prabowo membuat tentara cadangan, Masya Allah, itu lagi yang membuat kami Majelis Gajar semakin yakin bahwa Indonesia memang suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, takdirnya akan terlibat dalam perang besar ini. Maka insya Allah ditunjuknya Bapak sebagai Panglima TNI Republik Indonesia ini memperkuat lagi sinyal-sinyal yang Allah berikan kepada kita, ya, bahwa Bapak akan memimpin tentara Republik Indonesia ini dalam pemikiran, dalam strategi yang tidak lepas dari nilai-nilai agama. Ya, dan ini tentu semakin meyakinkan kami. Maka untuk itulah saya ingin menyurati yang ketiga kepada Bapak, ya. Dan yang ketiga ini saya minta izin untuk silaturahmi atau audiens kepada Bapak, ya. Jadi surat yang ketiga ini khususnya isinya adalah permintaan kami bisa audiens kepada Bapak, permintaan kami ingin mempresentasikan kepada Bapak tentang begitu banyak petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang fase huru hara ke depan ini. Dan tanggung jawab ini ada di pundak Bapak sebagai Panglima TNI karena sudah masuk fase huru hara. Mohon juga dicermati oleh Bapak sebagai Panglima TNI tentang mimpi yang dialami oleh mantan Presiden Republik Indonesia yaitu Pak SBY, di mana di situ menunjukkan isyarat bahwa Indonesia akan mengalami fase chaos, ya. Bahwa Indonesia akan berganti pemimpin yang sekarang terpilih. Jadi hasil takwil yang kami takwilkan dari mimpi Pak SBY dan juga mimpi beberapa umat Islam lainnya, Indonesia akan mengalami keguncangan politik. Pemimpin yang sekarang terpilih sepertinya ditakdirkan untuk tidak sampai selesai karena mungkin saja ini ada tekanan dalam negeri dan juga kemungkinan besar mulai terjadinya peristiwa Malhamah Kubro. Kami memperkirakan sepertinya memang sudah sangat dekat. Semoga apa yang kami sampaikan ini mendekati kebenaran. Kapan terjadinya Malhamah Kubro itu? Sepertinya insya Allah di tahun ini, tahun 2024. Bisa jadi pertengahan tahun ini atau akhir tahun ini, bisa juga lebih cepat. Dan kita bisa saksikan nanti yang terjadi dimulai dari Timur Tengah. Ketika Turki mulai terlibat lebih jauh dalam situasi carut-marutnya sengketa yang terjadi di Timur Tengah. Dan ini tanda awal bahwa Malhamah Kubro dimulai, yaitu ketika Turki sudah semakin jauh terlibat dan berusaha ingin dijatuhkan oleh negara Barat dan juga Israel. Saya kira kurang lebih demikian informasi atau ngobrol bareng dengan Bapak, walaupun ngobrolnya satu arah, tetapi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi awal untuk Bapak mengkaji. Ya. Tentu Bapak memiliki infrastruktur SDM yang sangat mumpuni TNI. Ini sebagai salah satu sumber informasi yang barangkali perlu dikaji. Alhamdulillah, perlu Bapak ketahui, saya pun sudah menulis informasi ini kepada Badan Intelijen Negara.
Saya pun sudah menulis kepada Bais. Kami pun sudah menulis kepada beberapa panglima, baik Panglima Angkatan Darat, Panglima Angkatan Udara, dan Angkatan Laut tentang informasi. Dan bahkan dengan Badan Intelijen Negara wilayah Jawa Barat dan juga wilayah Subang, tempat kami sekarang ada, itu juga sudah membangun komunikasi dan memberikan informasi. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan minimal didengar, walaupun mungkin tidak dianggap serius. Tetapi kami sudah berusaha. Ya. Kami sangat mencintai Indonesia. Majelis Gajah adalah kumpulan dari semua harokah. Kami bukan kelompok eksklusif, tetapi kami sangat terbuka. Bahkan keanggotaan kami sangat terbuka, siapa saja bisa masuk. Jadi di Majelis Gajah ini ada Muhammadiyah, ada NU, ada orang-orang yang latar belakangnya dulu Toreko, ada teman-teman latar belakangnya Salafi, ada macam-macam. Jadi ini satu miniatur kebersamaan di dalam rangka berdakwah dan berjuang di fase akhir zaman ini. Saya kira demikian. Bapak Panglima TNI Republik Indonesia, Bapak Agus Subianto. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Republik Indonesia. Kami sekali lagi adalah forum terbuka. Kami bukan organisasi ormas, tapi kami perkumpulan saja yang kami namakan Majelis Gerakan Akhir Zaman. Demikian, terima kasih dan mohon maaf bila ada kekeliruan. Sekali lagi, hanya Allah yang lebih mengetahui dari kita semua. Kami hanya menyampaikan saja. Semoga bermanfaat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.